Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muin dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar gitar sebagai sarana pendidikan karakter anak. Kita langsung ke pembahasan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui karakter apa saja yang dibentuk melalui belajar bermain gitar. Yang pertama itu, belajar memainkan gitar membutuhkan konsentrasi. Biasanya berkonsentrasi merupakan salah satu keterampilan awal yang harus dikuasai oleh anak ketika mereka belajar memainkan gitar. Untuk mempelajari alat musik ini, kita membutuhkan kemampuan mental dan intelektual agar bisa melakukan tindakan yang tepat. Bahkan mempelajari chord dasar bisa menjadi tantangan ketika seorang anak baru memulai kursus gitar untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitu belajar memusatkan pikiran mereka. Belajar bermain gitar akan membantu anak-anak meningkatkan konsentrasi mereka. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam bidang lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam memecahkan permasalahan matematika di sekolah, bermain catur, atau bahkan belajar untuk ujian. Yang ketiga yaitu belajar gitar membantu mengajarkan kedisiplinan. Belajar gitar juga akan membantu meningkatkan kedisiplinan diri anak-anak. Untuk memainkan gitar mereka dengan baik, mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih chord, riff, dan karya musik solo mereka. Dengan menjalani sesi latihan dengan tekun dan terus mempelajari teori musik meskipun mereka frustasi, anak-anak akan mampu menerapkan dedikasi yang sama di sekolah dan dalam kehidupan mereka secara umum. Yang keempat yaitu belajar gitar dapat meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritis. Dengan belajar gitar sejak usia dini, anak-anak akan belajar mengembangkan pemikiran kritis mereka. Yang kelima yaitu meningkatkan sosialisasi dan mengembangkan kesabaran. Untuk merangkum semua poin yang telah kami buat sebelumnya, tentunya kita tahu bahwa berlatih gitar, terutama dalam kelompok, akan memungkinkan anak-anak untuk meningkatkan sosialisasi dan mengembangkan kesabaran mereka. Baik, selanjutnya kita melangkah ke proses pendifusian. Tahap pertama yaitu knowledge stage atau tahap pengetahuan, yaitu ketika seorang individu diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi. Pada tahap ini, seorang anak biasanya melihat seseorang bermain gitar di lingkungan sekitarnya ataupun di media sosial seperti YouTube, sehingga muncul rasa ingin tahu untuk mempelajari dan mendalaminya. Tahap yang kedua yaitu persuasion stage atau tahap persuasi, yaitu ketika seorang individu membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Pada tahap ini seorang anak akan menyadari manfaat dari belajar bermain gitar dalam pembentukan karakter dan ingin mempelajari lebih dalam lagi. Biasanya seorang anak akan mempelajari gitar akan sedikit kesusahan di tahap ini, namun secara tidak langsung itu akan melatih kesabaran dan fokus seorang anak. Tahap ketiga yaitu decision stage atau tahap keputusan, yaitu muncul ketika seseorang menentukan keputusan apakah ia ingin mengadopsi atau menolaknya.
Pada tahap ini, seorang anak akan mulai memutuskan untuk mengadopsi inovasi dari pembelajaran gitar tersebut karena memberikan pengaruh yang signifikan pada diri seorang anak. Salah satunya yaitu meningkatkan kreativitas dan meningkatkan konsentrasi. Tahap keempat yaitu implementation stage atau tahap implementasi, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. Wujud dari tahap ini yaitu seorang anak akan mengimplementasikan pengetahuan dan pendidikan karakter yang dia dapatkan selama belajar bermain gitar dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam kelompok ataupun individu. Tahap kelima yaitu confirmation stage atau tahap konfirmasi. Tahap di mana seseorang mencari penguatan terhadap keputusan, penerimaan, atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, seorang anak akan membagikan apa yang dia sudah adopsikan kepada orang lain, baik itu keluarga, teman, dan masyarakat umum, agar bisa mengetahui bahwa belajar bermain gitar dapat mengembangkan karakter seseorang. Selanjutnya, yaitu penutup. Kesimpulan, menurut aturan umum, anak harus berusia setidaknya 7 atau 8 tahun sebelum mereka mulai mempelajari gitar. Dalam mempelajari gitar, butuh ketekunan dan kesabaran. Dengan melewati prosesnya, maka secara tidak langsung akan melatih karakter pada seorang anak dan akan berdampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Untuk awal belajar, sebaiknya mencari guru, bisa dari perorangan atau ke lembaga kursus. Dengan memiliki guru, maka belajar akan lebih terarah dan tentunya kemampuan akan cepat meningkat. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.